Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak dimanapun berada yang dapat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga kamu semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi untuk pertemuan yang ke-8 dan ke-9 dalam rangka menghadapi masih dalam situasi pandemi COVID-19, yaitu materi pertemuan untuk 2 minggu keempat, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan 23 Mei tahun 2020, yang berkemungkinan ini adalah merupakan materi yang terakhir dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi perpanjangan keadaan pandeminya ya, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita bisa langsung tatap muka di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan, marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan hilang dari permukaan bumi. Nah, mudah-mudahan kita dapat bertemu langsung tatap muka pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau tidak ya terpaksa sampai kamu nanti penerimaan rapor dan kenaikan kelas, maka kita akan tetap berada di rumah. Ya nggak usah sedih ya, walaupun begitu yang pembelajaran harus tetap kita laksanakan. Jadi sesuai dengan materi pertemuan 2 minggu yang keempat atau 2 minggu terakhir, tanggal 11 sampai dengan 23 Mei tahun 2020 ini yang merupakan pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Nah, mudah-mudahan nanti materi ini bisa kamu kuasai. Ya, Bapak akan memberikan materi baru, yaitu tentang turunan fungsi, khusus untuk turunan fungsi aljabar. Yang ini juga merupakan lanjutan dari pelajaran limit fungsi aljabarnya. Jadi, turunan fungsi ini nanti bisa kita kerjakan dengan menggunakan definisi daripada limit fungsi aljabar. Baik, silakan kamu persiapkan dulu diri kamu, siapkan semua peralatannya, ya, catatan-catatannya atau buku-buku penunjang lainnya, sehingga nanti kamu bisa mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa tonton tayangan ini sampai selesai atau sampai habis, karena di akhir slide daripada video pembelajaran ini ada tugas yang Bapak berikan yang akan kamu kerjakan ya. Setelah itu kamu kirim baik melalui via email maupun dengan WhatsApp yang Bapak punya ya. Nanti kamu lihat di slide yang terakhirnya. Itu ada tugas yang bisa kamu kerjakan. Jadi pahami dulu materinya, perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan nanti kamu mendapat nilai yang memuaskan. Baik, kita mulai dengan pembelajaran pertama ya, dan kegiatan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Turunan ya, ini yang Bapak katakan nih materinya tentang turunan atau diferensial fungsi. Jadi khusus di sini yang Bapak ambil adalah turunan fungsi aljabar saja. Sedangkan yang turunan fungsi trigonometri ini tidak diberikan pada materi matematika umum. Baik, yang pertama adalah pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring dari perubahan nilai yang dimasukkan. Jadi nanti pengukuran itu akan berubah terhadap perubahan nilai yang dimasukkan. Jadi fungsinya nanti akan berubah seiring dengan perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Saya ulang lagi ya. Proses dalam menemukan turunan disebut dengan diferensiasi. Maka dikatakan dia sebagai turunan atau diferensial fungsi. Nah, pada fungsi Y sama dengan fx, turunan dari variabel Y terhadap variabel X dinotasikan atau disimbolkan dengan dy dx atau dy per dx, atau
dfx per dx atau y aksen. Nah, ini notasi-notasi untuk atau simbol-simbol untuk turunan fungsi. Jadi dy dx, df per dx atau y aksen. Ini merupakan notasinya. Jadi kalau dia dikatakan seperti ini penulisannya, maka ini boleh dikatakan sebagai turunan pertama, ya, sebagai turunan pertama. Kalau dia turunan nanti ada banyak sekali, ada turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Jadi kalau dia turunan pertama ditulis di y dx atau df dx atau y aksen. Dan didefinisikan sebagai turunan pertama x atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi dalam kurung x tambah h dikurang f x dibagi dengan h. Jadi turunan fungsi x ini bisa juga kita selesaikan dengan menggunakan limit fungsi, di mana h mendekati 0 yang ada nilainya, ya, karena h-nya nanti kalau kita masukkan ini ada nilainya, ya, dia ada nilai. Jadi boleh juga dikatakan fungsi turunan pertama atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi dalam kurung x ditambah h dikurang dengan fx per h. Itu definisi turunan yang akan dikerjakan secara limit. Jadi untuk lebih memahami tentang turunan fungsi ini yang akan kita kerjakan secara limit, maka kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Tentukan turunan dari fungsi x sama dengan 6x ditambah 2 dengan menggunakan definisi limit. Nah, jadi kita mengerjakan ini dengan menggunakan definisi limit, ya, bukan dengan rumus, ya, enggak dengan rumus. Jadi untuk pertemuan ke-8 ini kita khususkan dulu mengerjakannya dengan menggunakan definisi limit. Nah, mungkin pertemuan ke-9 dan seterusnya nanti baru kita coba dengan menggunakan rumus-rumusnya, ya. Baik, ini akan kita jawab dulu. Untuk yang pertama, sesuai dengan yang diberikan di awal itu rumus untuk, ya, definisi limitnya adalah fungsi aksen x atau turunan pertama daripada x, fungsi x sama dengan limit h mendekati 0 fungsi x ditambah h dikurang fx per h. Di dalam hal ini nanti semua nilai x yang ada pada fungsi x ini, ya, ini gantilah, ini ada x, 6x juga, jadi semua x yang ada pada fungsi x ini gantilah dengan x ditambah h terlebih dahulu, setelah itu baru dikurang dengan fx, berarti fx itu adalah 6x tambah 2 itu sendiri. Jadi kalau ini kita ganti x-nya dengan x tambah h, maka menjadi fx sama dengan 6 dikali, ya, atau dalam kurung x tambah h tutup kurung ditambah 2, ya, ada variabel di sini tambah 2, baru dikurang lagi fx itu sendiri. Jadi fx, ya, dikurang dalam kurung 6x ditambah 2 nanti baru dibagi dengan h. Nah, begitu langkahnya, ya. Perhatikan. Nih, 6, maka x-nya kita ganti dengan x, ya, x yang ini ganti dengan x tambah h, kemudian ditambah 2 tetap nih tambah 2 dikurang, kemudian yang fx itu sendiri ini rumusnya adalah atau persamaannya adalah 6x ditambah 2. Langsung ditulis, ya. Hati-hati, ya, ini dikurang, aduh, buka kurungnya dulu. Kenapa? Karena di sini ada 2 suku nih. Kalau dia 2 suku nanti kalau tidak kita pakai kurung nanti mungkin salah kali, ya. Jadi Bapak ulang lagi, fungsi aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 6 dikali atau di dalam kurung x ditambah h tutup kurung, ya, ditambah 2 dikurang buka kurung 6x ditambah 2 tutup kurung dibagi dengan h. Selanjutnya ini tinggal kita sederhanakan, tinggal dikalikan saja, 6 kali x ditambah 6 kali h ditambah 2 dan seterusnya. Kalau kita kalikan saja, ya, 6 kali x 6x, 6 kali h 6h ditambah 2, kemudian min 6, min dikali 6x min 6x, min dikali plus 2 sama dengan min 2. Nanti nilai-nilainya yang sama seperti 6x dengan 6x itu boleh kita coret saja, ya, tidak masalah karena nilainya sama. Ini bisa kita coret 6x dikurang dengan 6x sama dengan 0, ya, habis. Kemudian 2 dikurang dengan 2 juga sama dengan 0 juga habis. Maka yang tertinggal nanti adalah 6h dikurang dibagi dengan h. Jadi nanti limitnya sama dengan 6h per
H. Dengan nanti H dengan H juga bisa kita coret juga, ya sama. Kalau kita coret H dengan H-nya juga sama. Nah, tinggal kita coret saja H, dicoret dengan H tuh. Berarti tinggal dia fungsi konstan. Nah, ingat rumus yang terdahulu, jika limit H mendekati 0 untuk fungsi konstan. Ada pada teorema yang 8 dulu. I sama dengan nilainya 6 itu sendiri. Oke ya. Nah, jadi limit atau tentukan turunan dari fungsi X sama dengan 6X ditambah 2 dengan menggunakan definisi limit, maka kita kerjakan seperti berikut ya. Sehingga nanti hasilnya sama dengan 6. Nah, itu yang pertama. Oke, untuk contoh yang kedua. So, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 7 juga dengan menggunakan definisi limit. Nah, sekarang bagaimana pula kalau dia bentuk fungsinya merupakan fungsi kuadrat? Ya, tidak masalah juga ya, kalau mau fungsi kuadrat juga boleh. Nah, ini kita jawab ya. Seperti yang kita kerjakan sebelumnya, kita ingat lagi, kalau dia menggunakan definisi limit, maka kita tampilkan dulu rumus ya, aturan untuk menggunakan definisi limitnya. Jadi fungsi aksen atau turunan pertama fungsi x sama dengan limit h mendekati 0, fungsi x ditambah h dikurang fungsi x dibagi dengan h. Nah, seperti yang pertama, ini juga sama. Langkah pertamanya silakan dulu kita masukkan atau kita ganti x yang ada pada fungsi x ini semuanya dengan X ditambah H dulu ya. Ini pertama. Di sini nanti jadi X tambah H dalam kurung pangkat 2 ditambah 4 kali dalam kurung X tambah H, kemudian dikurang 7, tutup kurung, nanti baru dikurang lagi dengan Fx. Fx itu sendiri adalah 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 7, nanti baru dibagi dengan H itu sendiri ya, seperti berikut ya. Nah, berikutnya nanti setelah ini kita masukkan ganti semua X-nya ini dengan X tambah H ya, X juga nih ganti dengan X tambah H. Nah, nanti akan kita peroleh persamaan barunya seperti ini. Nah, dalam hal ini nanti yang ada seperti X tambah H kuadrat, ini kita sederhanakan lagi, ini kita pangkatkan dulu ya. X ditambah H, jadi 3 dalam kurung X kuadrat ditambah 2 kali X, 2X dikali H, 2XH, nanti ditambah lagi dengan H kuadrat, dan seterusnya. Ini juga kita kalikan ke dalam, 4X dikali 4 kali X, kemudian 4 kali H, begitu juga seterusnya, min X, min kali 3X, ini kita buka kurungnya saja, ini hati-hati, ini ada tanda negatif, sehingga kita peroleh nanti hasilnya sebagai berikut, 3 dalam kurung, ini kalau kita kuadratkan hasilnya ini, X kuadrat tambah 2X tambah H kuadrat, ini kita kalikan ke dalam semua, nanti jadinya 4X tambah 4H, ini kurang 7 tetap, ini buka kurungnya, nanti jadi min 3X kuadrat dikurang ya, min kali plus jadi min kali min jadi plus, nanti jika kemudian baru kita sederhanakan lagi, ini kita kalikan lagi semua ke dalam, 3 kali X kuadrat menjadi 3X kuadrat, dan seterusnya ya, ini kalikan ke dalam semua dulu, gitu ya, 3 kali 2, 6, 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, nanti kalau ada bilangannya yang sama, itu boleh kita sederhanakan atau kita sama-sama kita kurangkan, ya kita bagi, kita kurang saja, misalnya ada 3X kuadrat, ya. Nah, 3X kuadrat ini nanti boleh kita kurangkan, ini 3x kuadrat ya, tinggal dicoret 3x kuadrat, ini ada 3x kuadrat juga, 3x kuadrat kurang 3x kuadrat 0 ya. Kemudian ada lagi 4x ini, 4x kurang 4x juga sama 0. Kemudian 7 dikurang ya, 7 tambah 7 sama dengan 0, maka yang tertinggal nanti adalah 6x H ditambah 3H kuadrat ditambah 4H dibagi H. Nah, nanti ini juga bisa kita keluarkan H-nya. Hanya kita keluarkan, ini ada H kuadrat, ini ada H, kita keluarkan saja hanya ya. Penyederhanaan, ini kita keluarkan H, sehingga nanti akan menjadi H dalam kurung, H sudah keluar, tinggal 6X, ini hanya keluar 1, tinggal 3H, ini hanya juga sudah keluar, tinggal 4. Nah, maka nanti H sama H-nya, yang ini bisa kita bagi H, bagi H. Nah, ini bisa kita coret saja H dengan H-nya. Oke, kita coret H dengan H. Ini 1, oke. Nah, maka tertinggal nanti adalah turunan pertama atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 6x ditambah 3h ditambah 4. Nah, dari sini karena hanya
diketahui dalam turunan ini mendekati 0, maka kita tinggal substitusi saja H0 nya ke dalam 3 kali H ini. Jadi kalau ini kita ganti dengan 0, nanti jadi 3 kali 0. Nanti akan berubah jadi turunan pertama atau f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, 6X ditambah 3H ditambah 4. Jika kita masukkan H-nya 0, nanti akan menjadi 6X ditambah 3 kali 0 ditambah 4. Ya, itu. Ya, ini. Jadi limitnya langsung hilang. Karena dia nilai mendekati 0 atau H-nya ini sudah kita masukkan ke dalam persamaannya. Langsung limitnya dihilangkan. Nah, sehingga nanti 3 kali 0 sama dengan 0, berarti turunan pertamanya nanti f aksen X sama dengan 6X ditambah 4 ya. Nah, ini yang nomor 2 ya. Kalau walaupun dia nanti bentuknya pakai kuadrat, ini enggak masalah juga. Yang penting hati-hati cara memasukkan persamaan ini ya ke dalam persamaan asalnya. Oke, untuk soal yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan akar x dengan menggunakan definisi limit. Nah, ini juga sama. Sekarang bagaimana pula kalau ketemu bentuknya dalam akar? Ya, akarnya berarti dia bukan bilangan rasional. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini juga biasa ya, tidak jadi masalah juga. Nanti kita ingat rumus definisi limit tadi. Ya, apa definisi limitnya tadi? Ya, f aksen x sama dengan ya limit h mendekati 0 fungsi dalam kurung x tambah h dikurang fungsi x per h. Nah, dari sini juga sama. Kita tinggal masukkan saja x tambah h-nya ini ke dalam persamaan fungsi ini. Jadi setiap yang ada x-nya ganti dengan x tambah h. Ya. Jadi pertama masukkan ini ke dalam ini dulu, menjadi akar x tambah h, kemudian dikurang dengan fx itu sendiri atau fx nanti nilainya sama dengan akar x. Ya, ini. Nah, setelah itu apa? Karena ini merupakan bilangan irasional, maka ini harus kita rasionalkan dulu dengan mengalihkan akar-akar sekawan. Ya, kita kalikanlah limit h, limit fungsi h mendekati 0 untuk akar x tambah h dikurang akar x per h ini dengan akar sekawannya. Berarti sekawan akarnya berarti sekawan pembilang. Ya, ada akar x ditambah h dikurang akar x, ini kita kalikan dengan akar x ditambah h ditambah akar x dibagi dengan akar x tambah h ditambah akar x. Ya, ini sekawannya nih. Nah, yang ini ya. Jadi sekawan daripada akar ini adalah yang sebelah kanan dibagi ya. Nah, dari sana nanti tinggal kita sederhanakan, kalikan akar x ditambah h dikali akar x tambah h, hilang akarnya berarti tertinggal x tambah h itu sendiri. Kemudian min kali plus jadi min, kemudian akar x dikali akar x itu sama dengan x itu sendiri. Kemudian dibagi dengan h, langsung kita kalikan dengan akar x tambah h ditambah dengan akar x. Nah, sebagai berikut. Nah, ini hasil kalinya. Ini akar x tambah h kali akar x tambah h, ini hilang akarnya, tinggal akar x tambah h. Juga nih min kali plus jadi min, akar x kali akar x sama dengan x itu sendiri. Dan ini h ya dikali ini tinggal tutup kurung aja ya, bagi dalam kurung saja yang ini. Nah, sehingga kita peroleh nanti hasilnya. Ini ada yang sama, x dikurang x. Ya, boleh kalau x kurang x langsung habis ya, 0. Nah, ini bisa kita coret saja, x dikurang x, langsung hasilnya sama dengan 0 ya, coret, ini coret juga. Nah, tertinggal h per ini. Ini boleh nanti kalau mau dibagi lagi h bagi h silakan ya. H bagi h sama dengan 1. Jadi 1 per gitu ya, boleh. Jadi kita sederhanakan dulu ya. Nih, sudah dicoret, tinggal h per ini. Jadi h dengan h juga bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi h. Ini bagi h sama dengan 1 ya. Bagi h tuh, sama dengan 1. Berarti 1 per ya akar x tambah h ditambah dengan akar x itu sendiri. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini nanti kita tinggal masukkan saja nilai limit h mendekati 0-nya. Jadi kalau h mendekati 0, kita ganti dengan h-nya dengan angka 0. Nanti akan menjadi 1 per akar x tambah 0 ditambah dengan akar x itu sendiri. Ini nanti kalau kita jumlahkan 1 per akar x tambah 0, akar tambah 0 sama dengan x ya. Jadi nanti jadi 1 per akar x ditambah dengan akar
akar X. Nah, ini. Selanjutnya akar X tambah akar X, ya 2 akar X. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi persamaan ini menjadi 1/2 akar X. Karena ini juga merupakan bilang irasional, masih bentuk rasional ya, nih harus kita rasionalkan saja. Ini masih bentuknya bilang irasional nih. Sebenarnya ini sudah sampai di sini sudah selesai, tapi alangkah baiknya kita sederhanakan lagi menjadi bilangan rasional. Jadi kita rasionalkan penyebutnya. Jadi sama-sama kita kalikan dengan akar X per akar X. Nah, ini ya, kita X per akar X. Sana kita dapatkan hasilnya 1 kali akar X sama dengan akar X, 2 akar X dikali akar X, akar X kali akar X itu hilang akarnya, tinggal X itu sendiri, berarti 2 kali X sama dengan 2X. Nah, jadi inilah bentuk sederhana daripada 1/2 akar X ini. Ini menjadi akar X per 2X atau 1/2X akar X juga boleh ya. Nah, jadi sampai sini juga sudah selesai. Ini sudah dianggap yang paling sederhana. Terus untuk soal yang berikutnya yang nomor 4. Untuk soal yang keempat, carilah turunan fungsi X sama dengan 4X tambah 1 pada X sama dengan 5. Ini bentuk yang model yang kedua ya. Jadi sekarang nilai fungsi turunannya diberikan sama dengan 5. Jadi carilah turunan fungsi X sama dengan 4X tambah 1 pada X tambah sama dengan 5. Jadi artinya fungsi turunan ini nanti diminta jika fungsi turunannya sama dengan 5 ya. Nah, jadi dalam hal ini kita perhatikan turunan fungsi X sama dengan 4X tambah 1 pada X sama dengan 5 ini nanti bisa kita anggap atau kita tulis dalam bentuk fungsi aksen atau turunan pertama 5 ya. Ini turun pertamanya nanti nilainya 5. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan definisi limit, maka kita tulis dulu definisi limit kita tadi. Ya, fungsi turunan pertama dari X sama dengan limit H mendekati 0 sama ya fungsi X mendekat X ditambah H dikurang Fx per H. Maka nanti langkah pertama yang kita lakukan, masukkan atau ganti dulu X-nya dengan yang sudah diketahui ya. Pada soal kita ini diketahui X sama dengan 5, berarti turunan pertamanya diganti dulu dengan angka 5. Jadi semua X yang ada pada fungsi turunan kita ini ya, gantilah dengan 5. Ini berarti nanti jadi F aksen 5 sama dengan limit H mendekati 0 F dalam kurung 5 ditambah H tutup kurung dikurang F dalam kurung 5. Itu langkah pertamanya. Jadi masukkan dulu nilai 5 ini ke dalam persamaan limit fungsi atau definisi limit turunannya. Nih. Setelah ini kita masukkan, maka nanti pada persamaan awal Fx sama dengan 4x ditambah 1, ganti x-nya ini nanti dengan nih 5 ditambah h. Kemudian ditambah dengan 1 untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ini ganti lagi x-nya dengan angka 5. Jadi 4 kali 5 ditambah 1. Jadi pertama ganti dulu 4 dikali dalam kurung, x-nya ganti dengan 5 ditambah h. Ya, baru ditambah 1 dikurang dan seterusnya. Nah, ini bentuknya 4 dikali 5 tambah H ditambah 1 ya, dikurang 4 kali, ini ada 4 kali masalah yang kedua 5 ditambah 1 ini. Nah, baru kita sederhanakan, dikalikan semua ke dalam. Ini kita temukan hasilnya 4 kali 5 20, 4 kali H 4H ditambah 1, 4 kali 5 20, 20 tambah 1 21 min ya, dikali plus jadi min. Nanti hasilnya plus 21, nanti min kali plus jadi min. Nah, nanti ini kita lihat 20 tambah 1 sama dengan 21. Nah, 21 dikurang 21 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan ya bentuknya. Ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita coret 20 ditambah 1 jadi 21, nanti dikurang dengan 21 berarti bis 1 sama dengan 0. Nah, seterusnya setelah itu baru kita sederhanakan penulisannya menjadi fungsi aksen 5 sama dengan limit H mendekati 0 tertinggal 4H per H ya. Jadi 4 per H ini kalau ini kita bagi H per H hingga habis, berarti tinggal nanti limit H mendekati 0 bilangan konstan ya 4. Maka ini ada definisi ya, definisi sebelumnya pada materi limit kita ada 8 definisi ya. Jadi kalau limit H mendekati 0 untuk fungsi konstan nilainya sama dengan fungsi konstan itu sendiri. Ya, untuk soal yang nomor 5.
Nah, sekarang fungsinya kuadrat. Carilah turunan fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 4X pada X sama dengan 2. Ini juga sama dengan soal nomor 4 ya. Sekarang dia merupakan fungsi kuadrat. Jadi kalau dia pada fungsi kuadrat bagaimana? Ya tidak masalah juga ya. Ya, kita ingat dulu. Ini juga kita kerjakan dengan menggunakan definisi limit. Nah, definisi limit kita hati-hati ya. Jadi turunan fungsi X untuk X kuadrat dikurang 4X pada X sama dengan 2 adalah fungsi turunannya 2. Ini F aksen 2. Maka kita tulis lagi rumus limit kita ya untuk turunan, definisinya seperti ini. Nah, langkah pertama apa? Ya, seperti yang di soal keempat tadi, kita masukkan dulu nilai X sama dengan 2 itu ke dalam persamaan fungsi aksen yang diketahui atau limit. Ada turunan pertamanya ini ya, ini turunan pertamanya ganti sama dengan angka 2. Jadi semua yang ada X pada fungsi turunan gantilah semua dengan angka 2. Ini ada 1, 2, 3 ya. Nah, dimasukkan angka 2 dulu. Sehingga kita peroleh F aksen 2 sama dengan limit H mendekati 0, fungsi ini X-nya ganti 2, berarti menjadi 2 tambah H, F-nya ganti 2 menjadi Fx. Jadi limit H mendekati 0, fungsi dalam kurung 2 tambah H dikurang fungsi 2 per H. Nah, kalau ini sudah seperti ini, jadi tinggal kita masukkan ke dalam fungsi asal ini. Jadi gantilah Fx pada fungsi asal kita ini sekarang dengan yang pertama 2 ditambah H, diganti dengan 2 tambah H pangkat 2 dikurang dengan 4 kali 2 ditambah H, kemudian dikurang lagi dengan, ganti lagi dengan X-nya dengan angka 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4 dalam kurung 4 kali 2 dan seterusnya. Nanti kita tinggal sederhanakan. Ya, sudah kita masukkan ya, ini pangkat 2, X-nya sudah kita ganti dengan 2 tambah H, kemudian 4 kali X, X-nya juga sudah kita ganti dengan 2 tambah H, dikurang ya, dikurang sekarang 2, arti X-nya ganti dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ini ya, 4 kali 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan nih, tinggal kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, ini kita sederhanakan, kita kalikan semua ke dalam, hingga kita dapatkan nilainya sebagai berikut. 2 kuadrat 4, kemudian 2 kali 2 ditambah H menjadi dikali H menjadi 4H, H kuadrat sama dengan ini H kuadrat ini. Kalau 2 tambah kita kuadratkan hasilnya 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat. Nanti ini kita kali ke dalam, min 4 kali 2 min 8, min 4 kali H min 4H, ini juga sama ya. 2 kuadrat 4 dikurang ya, 4 kali 2 8, min 4 nih, tinggal kita kali, kalau buka kurung menjadi min kali min jadi plus. Jadi nanti ada beberapa nilai yang sama. Nah, jadi nilai yang sama ini boleh kita kurangkan atau coret ya. 4 dikurang 4 0 habis, kemudian 4H dikurang 4H juga 0 habis ya, kemudian min 8 ditambah 8 juga 0 habis. Berarti yang tertinggal nanti adalah H kuadrat dibagi dengan H ya. Ini tinggal H kuadrat dibagi dengan H, sehingga dapat limitnya nanti fungsi aksen 2 atau turun pertama 2 sama dengan limit H mendekati 0 H kuadrat per H. Ini nanti bisa kita sama-sama bagi H ya, H kuadrat bagi H, berarti tinggal H, berarti tinggal limit H mendekati 0 H itu sendiri. Nah, nanti kapan H itu kita masukkan ke dalam persamaan, H ganti dengan 0, maka akan timbul hasilnya sama dengan ya 0. Oke. Ya, ini kita bagi H, tinggal H. Sehingga ini dapat kita lihat, kita masukkan 0 ke dalam persamaan limitnya. 0 berarti sama dengan 0. Ya, itulah untuk jawaban daripada turunan fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 4X pada X sama dengan 2. Ya, nilainya sama dengan 0 ya. Jadi Bapak rasa sudah selesai untuk soal turunan dengan menggunakan definisi limit ya, dari contoh 1 sampai dengan contoh yang kelima. Jadi silakan kamu pahamilah sebaik-baiknya contoh 1 sampai 5 itu. Kemudian silakan nanti kamu kerjakan soal yang Bapak berikan sebagai berikut ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham dan kumpulkan tugasnya nanti ya, baik bisa menggunakan email ya, email ini emailnya giatmansatria@gmail.com atau dengan melalui WhatsApp ya, WhatsAppnya ke nomor 0811 745 456 ya. Silakan masukkan ke situ tugasnya, boleh ditulis tangan yang rapi
kemudian dipoto, kemudian kirimkanlah ke alamat-alamat yang sudah Bapak berikan ini. Boleh diketik bagi yang bisa mengetik, langsung simpan filenya, kemudian dikirim. Nah, kalau memang susah juga seperti ini mengirimnya nanti akan Bapak bikinkan linknya satu lagi nanti di classroom-nya ya, biar kamu nanti juga mudah. Jadi yang sudah kamu kerjakan disimpan dulu filenya. Nah, nanti boleh dikirim melalui email Bapak atau melalui WhatsApp atau boleh langsung melalui classroom masing-masing ya. Nah, sehingga nanti tugas ini kalau bisa kerjakanlah secepat mungkin, karena waktu kita nih tidak berapa lama lagi ya. Nah, soalnya ada 5, 1, 2, 3. Yang 3 soal ini ingat ya, ini definisinya tetap menggunakan definisi limit. Kita tidak menggunakan rumus. Jadi aturannya sama seperti contoh 1 sampai 5. Ini juga sama ya, model yang kedua. Nah, mudah-mudahan kamu dapat mengirimkan tugasnya tepat waktu. Bapak doakan semoga mendapat nilai yang memuaskan. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.